Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku. Dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi hari ini tuh aku tuh akan ngebahas sesuai judul thumbnail yang sudah kalian baca ya beb ya. Jadi akan kita ceritakan mengenai malam pertama biar sukses jebol gitu ya. Nah jadi ini konten untuk orang yang udah dewasa gitu ya, yang mau dia ke jenjang yang lebih serius lagi gitu ya beb ya. Karena tidak semua manusia itu dia sebenarnya pengen tahu mengenai malam pertama, tetapi untuk bertanya dengan orang gitu ya, itu kadang ada beberapa orang agak tabu gitu beb ya, malu, segan ya. Nah jadi adanya konten ini dikhususkan untuk mereka yang mencari tahu mengenai malam pertama. Jadi biar mereka tuh di saat malam pertama tuh ya nggak kagok gitu beb, dan tahu gitu apa-apa aja yang harus dipersiapkan di malam pertama. Nah jadi buat kalian nih yang masih unyu-unyu ya, mungkin kalian itu menilai di malam pertama itu nggak perlu melakukan persiapan tertentu. Nah kalian salah kaprah beb. Ada beberapa kiat-kiat yang harus kalian persiapkan di malam pertama. Biar apa? Biar kalian itu menjadi nyaman satu sama lain. Kalian itu mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, dan mendapatkan enak-enak. Tentunya itu udah pasti ya beb ya. Namanya juga malam pertama. Nah jadi apa sih yang harus dilakukan gitu? Pokoknya malam pertama tuh harus jebol gitu ya. Nggak boleh enggak gitu ya. Karena kebanyakan ya pria deh pikirnya itu dari sebelum malam pertama tuh, dari pagi tuh ya udah ijab kabul aja ya, pikirnya udah melayang kemana-mana deh. Ya lumrah ya beb ya, namanya juga normal ya, jadi it's okay aja gitu. Nah jadi gini beb, kalian sebelum melakukan malam pertama kalian harus mempersiapkan sesuatu. Misalnya nih, kalian itu harus berkomunikasi antara pria dan wanita. Kalian mau dekor kamar yang seperti apa gitu. Jadi kalau bisa dekor kamar pengantin itu yang sesuai dengan keinginan kalian gitu beb. Jadi jangan sampai malah keinginan orang lain gitu ya, atau keinginan emak bapak kalian gitu ya, enggak gitu beb. Jadi harus keinginan kalian yang menentukan dekor kamar pengantinnya gitu beb. Itu sangat berpengaruh banget untuk kalian. Nah setelah itu kalian wajib mempersiapkan yang namanya lampu tidur. Nah jadi di sini aku mau jelaskan beb ya, tidak semua orang, ada sih sebagian suka lampu yang terang kalau tidur. Cuman aku mau nyaranin ya buat kalian nih, di malam pertama kalau bisa pakailah lampu tidur, lampu kecil yang redup, paham beb ya. Itu kan kalau lampu tidur tuh kan macam-macam tuh, warnanya juga macam-macam gitu ya. Kalian bisa pilih yang mana kalian suka gitu ya. Nah itu perlu beb, karena lampu yang tidak terlalu terang, dia redup, itu membuat suasana itu semakin romantis. Jadi membuat suasana itu menjadi penasaran gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau lampu terang tuh kan kelihatan semua tuh. Nah kalau lampu kecil agak redup-redup gitu kan
agak-agak gimana gitu ya kalau nengok tubuh pasangan kalian gitu kan ya, jadi penasaran kan. Nah, setelah kalian mempersiapkan lampu tidur, kalian bisa mempersiapkan mungkin ya sebelum kalian masuk ke kamarnya. Nah, sang suami itu menaburkan bunga mawar yang warna merah di atas tempat tidur ya Beb ya. Nah, supaya apa? Supaya suasananya tuh hidup gitu Beb, supaya biar istri kalian itu semakin happy, semakin bahagia. Jadi suasananya kamar itu menjadi nyaman satu sama lain gitu ya. Aturannya aja udah lelah gitu ya dari pagi sampai sore gitu, pas masuk kamar di sore hari atau mungkin setelah istri habis mandi beberes gitu ya, masuk kamar ngelihat ada kembang gitu ya bertaburan gitu ya, bunga-bunga mawar itu kan, yang capek menjadi nggak capek gitu melihat bunga-bunga yang romantis seperti itu ya kan. Jadi wanita itu kalau disupply seperti itu dia tuh happy banget Beb, dia merasa dirinya tuh paling bahagia sedunia ini gitu. Nah, lalu kalian bisa membelikan lilin. Jadi lilinnya ini nggak usah terlalu banyak menurut aku Beb. Jadi lilinnya tuh carilah lilin kecil ya Beb ya, dengan bentuknya yang cantik gitu. Nah, zaman sekarang ini kan ada tuh lilin aromaterapi ya kan. Nah, jadi kalau lilin aromaterapi ini Beb, itu aromanya itu macam-macam. Jadi aku nyaranin lebih bagus kalian yang mencari ya. Kalian tentukan aromanya itu seperti apa. Jadi kalau aromanya itu yang kalian sukai, yang kalian favorit, terus kalian beli, nah pas di saat kalian menghidupkan lilin aromaterapi di dalam kamar, itu membuat kalian itu menjadi refresh, pikiran kalian menjadi tenang gitu ya Beb ya. Nah, jadi itu semua sangat penting. Nah, lalu selanjutnya Beb, kalian juga bisa meletakkan aroma ruangan. Nah, kalau di sini mungkin kalian nggak suka dengan lilin aromaterapi, mungkin kalian membeli lilin biasa. Nah, kalian bisa ditambahkan dengan aroma ruangan. Aroma ruangan itu kan ada yang otomatis tuh Beb, pakai baterai, terus dia berbunyi sendiri. Nah, itu kan isi ulangnya kan juga bermacam-macam aroma kan. Nah, kalian bisa diskusikan aroma apa yang kalian suka gitu. Jadi kalian harus bisa mengusahakan dalam kamar kalian itu senyaman kalian gitu ya. Jadi jangan sampai ruangan kalian itu nggak buat kalian nyaman gitu, monoton. Ibaratnya gini, kamar udah didekorasi nih pelaminannya, ya udah kayak gitu aja, nggak ada lain-lain pernak-perniknya, ya bosen dong Beb ya, monoton kan. Jadi nggak membuat kita tuh, pikiran kita tuh fresh, hidung kita itu nggak seperti mencium-cium yang harum. Tetapi kalau kalian meletakkan lilin aromaterapi atau aroma ruangan, nah itu kan hidung tuh jadi gimana gitu Beb ya, jadi enak, jadi adem gitu di dalam kamar ya kan. Nah, jadi pernak-pernik seperti ini itu perlu kalian letak di dalam kamar kalian Beb. Nah, lalu kalau kalian pengen ya menambah sensasi yang lain gitu ya di saat foreplay, kalian bisa menyediakan madu. Jadi carilah madu, itu gunanya untuk apa? Untuk di saat kalian foreplay. Jadi di saat kalian foreplay, kalian bisa meneteskan madu di bagian tubuh pasangan kalian. Paham ya Beb ya? Jadi itu salah satu membuat kalian itu bermain sebelum ke menu utamanya ya Beb ya.
Nah, jadi yang harus kalian ketahui di sini, Beb, di saat orang malam pertama, orang tuh banyak mikir di malam pertama itu harus jebol. Nah, tidak semua orang itu bisa jebol di malam pertama. Karena apa? Terkadang ada beberapa orang di saat dari pagi dia udah ijab kabul, udah pesta, sampai dia sore, sampai dia malam acaranya. Nah, kebayangkan terkadang ada beberapa fisik orang itu nggak kuat karena terlalu capek. Dia nggak bisa melakukan yang namanya ML itu di malam pertama ya, Beb ya. Jadi lakukanlah malam pertama itu yang benar-benar kondisi kalian itu benar-benar siap mental gitu ya, siap segalanya, siap dengan tenaga kalian. Yang namanya malam pertama itu butuh tenaga, Beb. Jadi kalau kalian terlalu capek jangan dipaksain, jangan dilakukan malam itu juga. Kalian kan punya hari yang berikutnya ya, Beb ya. Jadi kalian bisa membuat diri kalian itu istirahat dulu di saat malam pertama itu, kasih jeda gitu. Nah, jadi setelah kalian kasih jeda, kalian udah istirahat, kalian benar-benar udah fit, tenaga kalian udah ada, mental kalian udah ada. Nah, barulah kalian melakukan yang namanya malam pertama. Jadi gitu, Beb. Nah, makanya di sini kalian itu juga harus paham ya, Beb ya. Jadi jangan dipaksain. Mungkin kalian sebagai pria, kalian tuh dari pagi udah pengen belah duren aja gitu ya. Tapi nggak taunya bini kalian itu belum siap untuk belah duren. Jangan dipaksa, Beb. Nggak boleh. Jadi tunggu dia benar-benar siap ya, Beb. Karena itu sangat penting banget. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau pengen malam pertama kalian itu sukses, jebolnya gitu ya. Dari kamar juga harus dipersiapkan, pernak-perniknya itu apa aja gitu yang harus dipersiapkan di kamar ya, Beb ya. Paham ya? Nah, jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya.